Oke Pak, nah ini terkait tentang objektivitas dan subjektivitas nih. Terkadang saya ketika melakukan penelitian, sedikit subjektivitas kayak istilahnya, menemukan fenomena ini, saya langsung mikir, oh ini cocoknya sama teori ini. Kayak itu kan termasuk subjektivitas ya Pak, subjektif. Itu lumrah atau nggak apa-apa Pak kayak gitu? Ya, lumrah dalam arti bahwa memang setiap realitas itu kan pasti dimaknai, dan makna itu selalu subjektif, ya kan? Nah, cuman di dalam penelitian memang ada kategori antara objektivitas dan subjektivitas. Benar ya. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif, karena dia angka itu kan objektif. Objektif benar Pak. 3, 4 itu kan objektif, maka pasti, kalau kita gitu. mau mengejar objektivitas, biasanya risetnya kuantitatif, ya kan? 2 kali dapat terpaan kekerasan, oh dia agak toleran. 10 kali dapat terpaan kekerasan, tidak sangat toleran. Nah itu kan seolah-olah menjadi sesuatu yang objektif. Meskipun tidak ada juga sesuatu yang betul-betul objektif itu. Karena apa? Kalau kita baca beberapa kritik teori kritis, ketika kita memilih treatment itu kan juga subjektif. Tadi yang disebut oleh Ivan soal, kalau saya mengenai wajar nggak itu? Oh iya, itu subjektif. Karena memang realitas itu kan sebagian besar. Oh, okay. Ya, dan bahkan menurut saya ya memang subjektif gitu ya. Nah itu menurut saya seperti itu. Ya. Sehingga yang harus kita pikirkan, saya ini pengen membangun konstruksi makna, konstruksi pikiran, ya, atau saya ingin membongkar relasi kuasa yang bermain di dalam realitas itu, atau saya ingin menggambarkan sesuatu ya dalam tanda kutip secara objektif. Itulah yang menentukan paradigma apa yang kita ambil. Jadi kalau saya ingin menggambarkan bagaimana orang-orang menggunakan media secara objektifly gitu ya, secara lebih objektif itu, oke lah pakailah kuantitatif. Paradigmanya positivistik atau post-positivistik. Ya, tetapi kalau saya lebih tertarik bagaimana misalnya orang memaknai gadget, orang memaknai kehidupan cintanya, gitu kan menarik kan ya? Mengungkap atau membongkar fenomena. Iya, gitu ya kan? Itu bagaimana orang memaknai kehidupan berkeluarga kali pertama? Oh iya, benar. Ya kan? Bagaimana orang memaknai jatuh cinta pertama kali? Itu kan semuanya subjektif. Oh ini konstruksi berarti. Oh saya berarti lebih pas dengan paradigma konstruktivisme. Oke. Tetapi kalau saya peduli, enggak lah, tidak ada cinta itu yang murni. Cinta itu semuanya dikomersialkan. Misalnya gitu kan? Nah itu kita, oh ini berarti kita ngomongin relasi kuasa yang bermain di situ. Oh. Berarti kita cocok dengan kritis tadi. Kritis. Oke. Gitu. Baik. Tetapi kalau kita ini misalnya nih, saya jadi konsultan nih, diundang oleh lembaga, dia cerita lembaga punya masalah ini A, B, C, D. Survei mengatakan segini. Begitu. Akhirnya ini contohnya saya pakai pragmatis saja. Karena orientasi saya adalah memecahkan masalah, bukan memahami masalah. Benar. Nah, jadi memahami masalah dulu baru dipecahkan. Nah, ini yang paling pas berarti pragmatis. So, misalnya begitu. Oke. Nah, kalau pragmatis berarti biasanya pakai mixed method kan gitu. Mixed kalau method, pakai kita Creswell punya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, nyinggung lagi nih Pak terkait dengan paradigma tadi subjektivitas dengan teori. Nah, kira-kira untuk nyambung bisa dikatakan nyambung dari paradigma ke teori lalu ke metode itu seperti apa? Gimana Pak? Nah, misalnya saya akan ambil contoh tentang post-positivistik. Satu tradisi penelitian yang kuantitatif. Ya kan? Dia fokusnya pada mencari sebab akibat. Ya kan? Sebab akibat. Risetnya bisa survei, bisa eksperimental. Oke, katakanlah saya melakukan eksperimen. Saya akan membuat, karena kalau eksperimental ada kelompok kontrol. Ya, saya bikin 2 kelompok misalnya. Yang satu saya kasih video nir kekerasan. Yang satunya kita kasih video kekerasan. Ya kan? Apakah hipotesisnya video kekerasan itu mempengaruhi perilaku agresif? Ya kan? Benar. Nah, maka video karena penelitian kuantitatif itu adalah cause and effect gitu, maka saya akan melacak teori. Biasanya logikanya induktif. Kita akan ketat mencari dan model penelitian tentang dampak kekerasan terhadap perilaku agresif. Maka kita akan menemukan model. Ya kan? Nah, jadi tugas kita adalah menguji teori itu. Ya kan? Jadi teorinya harus ketat itu. Effect and cause and effect. Nah, itu berarti teorinya harus pas gitu. Metodenya kuantitatif jelas kan? Misalnya eksperimen. Tapi kalau saya menggunakan teori kritis, paradigma kritis, berarti saya selalu punya prasangka terhadap realitas sosial.
bahwa di situ ada bermain kekuasaan. Misalnya komodifikasi agama. Misalnya ya, komodifikasi agama adalah term kritis untuk melihat bahwa agama yang muncul di media sosial itu bukan semata-mata dakwah, bukan itu ada kepentingan komersial di sana. Maka kita bongkar kepentingan komersialnya. Teori yang paling pas apa? Teori kritis. Ya, teori misalnya tentang teori komodifikasinya Vincent Mosco misalnya, kalau di dalam teori komunikasi. Nah, jadi lalu nanti metodenya apa? Ya metodenya kualitatif. Ya ini tergantung konteksnya. Kalau saya pengen meneliti tentang beberapa beberapa entitas yang mengkomersialkan agama, misalnya entah itu institusi entah itu person, maka saya bisa menggunakan pendekatan kasus kualitatif ya, tapi dengan tujuan kritis. Tetapi bisa juga misalnya kalau saya melihat bagaimana satu budaya dikooptasi oleh budaya yang lain atau pertarungan budaya itu, bisa juga saya misalnya menggunakan etnografi kritis. Ya, jadi tapi fokus jadi kita tidak bisa misalnya mau melihat persoalan yang kritis, relasi kuasa lalu pakai teori-teori yang dampak. Nggak bisa, karena kalau di dalam tradisi komunikasi antara makna itu punya tradisi teori sendiri yang disebut sebagai teori semiotik. Gitu ya. Okay. Semiotik itu ya. Jadi teori yang berorientasi pada makna. Nanti di etnografi juga begitu, dia misalnya etnografinya Clifford Geertz misalnya yang tafsir kebudayaan, nah dia berangkatnya dari semiotik. Gitu. Nah dari situ maka kita lihat maknanya, tapi makna itu di dalam relasi kuasanya. Nah sehingga dengan begitu antara paradigma yang kita tentukan di awal, antara teorinya dan kemudian metodenya itu nyambung. Ya, nyambung. Okay. Nanti di dalam teori kritis biasanya karena dia bersifat emansipatoris, nah itu biasanya bagaimana memberdayakan subjek-subjek yang di hegemoni atau yang dikooptasi tadi, untuk kemudian dia memberdayakan diri karena orientasinya adalah pada penyadaran. Penyadaran. Nah, jadi itu nanti kan sudah masuk kepada wilayah bagaimana hasil-hasil penelitian itu kita akan tulis dan kita akan advokasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, semoga teman-teman juga tercerahkan ya Pak, sobat-sobat e-commerce. Mungkin itu aja Pak, makasih atas waktunya sharing-sharingnya. Oke, sama-sama, mudah-mudahan berguna ya. Amin ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga teman-teman juga tercerahkan atas sharing ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit?